Sebuah kampung di Surabaya berjuluk Kampung Tas. Tak heran karena puluhan warga di kawasan ini berprofesi sebagai pengrajin tas. Tak cuma lokal, produksi Kampung Tas Gadukan Surabaya sudah merambah keluar Jawa. Modern, fashionable, dan tentunya terjangkau harganya. Beragam jenis model dan ukuran tas bisa diproduksi di sini. Pengen tahu lebih banyak seputar Kampung Tas Gadukan Surabaya? Saya pun melangkahkan kaki saya ke tempat ini. Puluhan warga di kampung ini berprofesi sebagai pembuat tas. Bahkan, satu warga bisa memproduksi sekitar 120 tas setiap minggunya. Inilah Kampung Gadukan, Surabaya. Dikenal sebagai Kampung Tas, kawasan Gadukan adalah pemasok tas ke sejumlah daerah. Harga yang terjangkau menjadi daya tarik Kampung Tas Gadukan Surabaya. Beragam jenis tas, mulai tas wanita, tas sekolah, tas seminar, dibanderol antara Rp25.000 hingga Rp150.000 per lusin. Mulai dikembangkan sejak tahun 2010, kawasan ini merupakan satu dari 10 sentra industri UKM yang dikembangkan Pemkot Surabaya. Tahun 2010 itu ada kegiatan dari kota bahwa pemberdayaan masyarakat di kota Surabaya ini harus ada sentra-sentra, dan ternyata di Disperindak itu ada data kalau di Surabaya ini banyak pengrajin, itu seperti pengrajin kerang, pengrajin sepatu, dan termasuk pengrajin tas sendiri gitu. Jadi dikumpulkan, mereka dinamakan kampung tas ya. Tahun 2010 itu ada program, itu Surabaya ada kampung-kampung industri yang memberi nama waktu itu dari pemerintahan kota sendiri. Sebenarnya tahun 73 itu sudah ada kerajinan tas ini, di Gadukan ini tahun 73 sudah ada, terus berkembang. Tahun 80-an itu Disperindak itu sudah menangani kegiatan kita. Terus sempat vakum tahun sekitar 2000 sampai 2003-an lah, 3 tahun lah. Itu sempat vakum, nggak ada kegiatan sama sekali. Terus 2007 itu ada pendekatan lagi. Terus 2010 kita dijadikan kampung itu tadi, dibentuk koperasi. Tak selalu mulus, sejumlah kendala pun dialami oleh sentra industri tas di kawasan Gadukan ini. Pada 2015 lalu, tercatat ada 70 anggota koperasi. Namun kini, anggota koperasi menyusut menjadi hanya 45 warga yang bertahan. Kendala terbesar yang dihadapi perajin adalah kondisi pasar yang kian sulit. Sementara ini sendiri-sendiri, kita cari pelanggan sendiri, jual sendiri, dengan modal sendiri. Jadi intinya kayak adu nasib lah. Suppliernya kalau saya sendiri ke Banjarmasin, Makassar, ke Samarinda, sama di PGS Pasar Turi sini. Kalau suka dukanya itu kalau waktu rame, pekerjanya itu sekarang sulit. Cari penjahitnya itu sekarang sulit. Generasinya itu menurun lah, sekarang nggak ada. Terus kalau rame itu sekarang pembayarannya pakai giro itu lama tuh. Terus untuk perjalanannya pekerja itu sekarang banyak yang kerja pabrik, penurunannya ya dari kawan-kawan itu 50%.
50%. Dulu tuh pekerja punya pekerja 10 bisa mutar, sekarang tinggal 2 untuk keuangannya itu, untuk bisa bayar tukang, beli bahan, untuk mencukupi itu semua. Sekarang bisa ngurusi tukang hanya 2, 10 sudah nggak mampu. Kalau dulu 10 bisa berputar terus, sekarang nggak bisa, tinggal 2. Yang dulu punya 20 tukang, sekarang tinggal 5 itu. Semakin menurun, banyak. Kita dikenal dari luar kota, luar pulau kan gitu. Sampai ke luar negeri pun kenal daerah Gadukan karena itu kan. Nah, sekarang cuma kita kerjanya di sini itu menengah ke bawah tas itu. Di ekspor juga nggak bisa kalau luar negeri karena kalah sama luar negeri. Di sini itu kelasnya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sebetulnya juga mampu. Daerah Gadukan itu mampu. Cuma pasarnya nggak punya. Harapan warga, Pemkot menjadikan kawasan ini sebagai kampung wisata tas. Ya, kalau harapannya ya kalau bisa jadi sentra kayak tempat pariwisata tas Gadukan gitu. Jadi kayak kampung sini kan campur baur. Kalau bisa pengrajin itu dikasihkan kayak tempat satu tempat untuk sentra pengrajin tas. Depannya ada rukonya, terus belakang baru untuk rumah sama pembuatan tas. Itu sebetulnya lebih bagus. Dari luar itu kerjanya kita itu kayak di balik layar gitu loh. Hanya membikinkan orang, bukan menjual barang kita, membikinkan orang. Kayak PGS itu nunggu pemesanan PGS baru bikin. Untuk bisa bertahan, perajin harus memperhatikan tren fashion yang terus berkembang dan berubah-ubah tiap tahunnya. Persaingan di pasar global akan makin ketat seiring pasar bebas yang telah berlaku di negara-negara ASEAN. Nita Liana, Agung Setiawan melaporkan untuk NET.